One Piece Chapter 1114 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Dalam One Piece Chapter terbaru, terdapat penggambaran yang sangat menarik dari Oda Sensei yang berhubungan dengan ketiga pedang milik Babang Marimo Zozor. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Pada Color Spirit One Piece Chapter terbaru diperlihatkan Robin yang sedang bermain catur dengan kru topi jerami yang lain menjadi bidak caturnya. Terdapat hal menarik pada penggambaran sosok Zoro dalam Color Spirit tersebut. Ketiga pedang milik Zoro digambarkan berwarna hitam. Sudah jelas ini merupakan sebuah kode keras jika ketiga pedang Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto. Sampai saat ini baru ada dua pedang yang terkonfirmasi merupakan pedang Kokuto, yaitu pedang Yoru milik Mihawk dan juga pedang Susui milik Ryuma. Sosok sekelas Roger, Oden, dan Sang pun belum mencapai level ini, karena memang cara untuk mencapai pedang Kokuto masih simpang siur hingga saat ini. Di mana Gyukimaru pernah menceritakan pada Zoro jika pedang Susui milik Ryuma berhasil menjadi pedang Kokuto setelah melewati pertarungan panjang bersamanya. Pastinya ada udang di balik bakwan dari kata-kata Gyukimaru tersebut, karena pendekar pedang hebat lain selain Mihawk dan Ryuma sudah pasti telah melalui banyak sekali pertarungan menggunakan pedang mereka. Dalam buklet Road to Laugh Tale sempat menyinggung mengenai pedang Kokuto, di mana secara tidak langsung kalimat tersebut menjelaskan bahwa menjadi master haki saja tak akan cukup untuk merubah pedang menjadi hitam permanen. Terdapat sebuah clue menarik yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dari pernyataan Shimotsuki Kozaburo dalam kilas balik milik Zoro. Kozaburo menjelaskan bahwa setiap pedang sama seperti manusia karena mereka memiliki watak uniknya masing-masing. Itu artinya pedang memiliki kepribadiannya sendiri, sama seperti buah iblis tipe Zoan yang memiliki kepribadiannya sendiri. Bahkan konsep antara pedang dan buah iblis bisa dikatakan sama, yaitu baik pedang dan buah iblis sama-sama memilih si penggunanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ippon Matsu pada Zoro mengenai pedang, dan juga Teach pada Ace untuk kasus buah iblis. Sehingga dengan mengacu pada konsep tersebut, Kozaburo sebenarnya sudah memberitahukan pada khalayak player bagaimana cara untuk mencapai level pedang Kokuto. Seorang pendekar pedang adalah dia yang dapat menjinakkan sifat liar dari sebuah pedang dan mengarahkannya untuk menuruti keinginan dan tekad dari penggunanya. Konsepnya sama seperti mencapai level awakening dari pemakan buah iblis Zoan, di mana ketika pikiran dan tubuh seseorang sudah menyatu dengan buah iblis tersebut, maka mereka akan mampu menggunakan potensi terbesar dari kekuatan buah iblis tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika pedang dapat berubah menjadi Kokuto ketika tekad yang dimiliki oleh pedang tersebut menyatu dengan tekad yang dimiliki oleh si pendekar pedang. Dari penjelasan tadi akhirnya dapat diketahui mengapa pedang Mihawk dan Ryuma bisa berubah menjadi hitam permanen. Kembali ke perkataan Gyukimaru, jika Susui berubah menjadi Kokuto setelah menjalani banyak pertarungan bersama Ryuma. Tekad Ryuma adalah untuk menjaga negeri Wano dari invasi pemerintah dunia, dan Ryuma berhasil melakukannya. Ketika tujuan dan impian Ryuma tercapai, barulah pedang Susui menjadi hitam permanen. Kemudian untuk kasus Mihawk, dalam kolom SBS diceritakan sejak kecil, Mihawk selalu berlatih dan selalu mencari pendekar pedang yang lebih kuat darinya. Sudah jelas tekad dan impian Mihawk adalah untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Dan seharusnya ketika pertarungan terakhirnya dengan Shanks, pedang Yoru milik Mihawk berubah menjadi pedang Kokuto. Karena setelah pertarungan itu, Mihawk mendapatkan titel sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Lalu kapan ketiga pedang Babang Zoro menjadi pedang Kokuto? Zoro memiliki tekad dan impian untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Tekad itu berada dalam pedang Wado Ichimonji, karena tekad Kuina juga berada dalam pedang tersebut. Sehingga ketika pertarungannya melawan Mihawk nanti, pedang Wado Ichimonji milik Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto. Lalu bagaimana dengan pedang Enma dan juga Sandai Kitetsu? Selain ingin menjadi pendekar pedang terbaik di dunia, Zoro juga berkeinginan untuk menjadi Raja Neraka. Nah, di manakah neraka itu? Menurut pernyataan Sabo ketika berada di tengah-tengah para Gorosei,
dia seperti sedang berada di neraka. Itu artinya pedang Enma Zoro akan berubah menjadi Kokuto ketika dia berhasil mengalahkan Gorosei. Lebih tepatnya adalah Gorosei Sei Nushjuro. Mengapa harus si botak licin ini? Karena dengan mengalahkannya, juga akan membuat pedang Sandaiketsu milik Zoro menjadi pedang Kokuto. Pedang Sandaiketsu dapat dikatakan sebagai satu-satunya pedang original milik Zoro, karena sisa pedang yang dimilikinya adalah pedang hasil giveaway. Itulah mengapa di Wano Kuni, Zoro tak menggantinya dengan pedang Nidai-Kitetsu yang memiliki grade lebih tinggi dari Sandaiketsu. Sandaiketsu adalah pedang yang dibuat oleh Tenguyama Hitetsu, di mana tujuan dari pembuatan pedang itu adalah untuk membuat pedang Kitetsu dengan kekuatan yang sama dengan generasi pertamanya. Namun Sandaiketsu hanya memiliki grade terendah dari dua pedang generasi sebelumnya. Nah, ketika Zoro dapat mengalahkan Nushjuro yang menggunakan pedang Sodai-Kitetsu menggunakan pedang Sandaiketsu, tekad dari pedang Sandaiketsu akan tercapai dan pada akhirnya akan menjadi pedang Kokuto yang membuat keduanya memiliki grade yang sama. Karena pada One Piece chapter 955, Tenguyama Hitetsu berkata ketika pedang berubah menjadi hitam permanen, maka pedang tersebut akan naik kelas. Ya, berbicara mengenai kelas pedang-pedangan, grade pedang diklasifikasikan berdasarkan ketajaman dan ketahanan dari pedang tersebut. Grade tertinggi yaitu 12 Seijo Owazamono, kemudian ada 21 Owazamono. Selanjutnya ada 50 Ryo Wazamono, dan yang terakhir adalah grade pedang terkenal biasa yang masuk ke dalam tingkatan Wazamono. Oda tak sembarangan membuat grade pedang tersebut karena dia terinspirasi dari buku berjudul Kaiho Kenjaku yang diterbitkan pada tahun 1797. Kemudian buku tersebut direvisi dengan menambahkan 3 pedang ke dalam grade Saijo Owazamono, sehingga total pedang dengan grade tertinggi adalah 15. Yap, apakah Oda sudah membuat foreshadowing jika ketiga pedang milik Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto dan naik tingkatan grade-nya? Benar-benar sangat membagongkan. Nakama, itulah video mengenai ketiga pedang Zoro yang akan menjadi pedang Kokuto. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.